Selamat siang, perkenalkan saya dengan Dahlia Jamal, saya mahasiswi Magister Farmasi Universitas Pancasila dengan peminatan farmasi rumah sakit. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan proses procure to pay atau pengadaan hingga pembayaran melalui platform Odoo. Mengapa menggunakan platform Odoo? Karena memiliki kelebihan, antara lain kemudahan integrasi antar modul, otomatisasi proses, pengurangan human error, serta kemudahan dalam pelacakan dan pelaporan. Hal ini tentu sangat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, dan melalui sistem Odoo seluruh tahapan dapat dilakukan secara terintegrasi, efisien, terdokumentasi maupun secara transparan. Berikut adalah proses procure to pay, di mana ada 3 bagian besar yang berpengaruh dalam proses pengadaan ini, mulai dari bagian pengadaan, kemudian penerimaan di bagian gudang, dan proses pembayaran oleh bagian akuntansi dan finance. Proses pengadaan ini dimulai dengan pembuatan RFQ atau Request for Quotation, di mana setelah penawaran diterima dari rekanan, maka dan sistem Odoo secara otomatis akan memungkinkan dengan membentuk suatu PO atau purchase order secara otomatis, di mana selanjutnya barang diterima di bagian gudang dan sistem akan mencatat penerimaan juga secara real time dan mengaitkan langsung dengan PO yang telah dibuat tadi. Lalu setelah bill diterima dari vendor, maka dilakukan proses pembayaran melalui modul akuntansi yang sudah terhubung dan status menjadi paid. Dengan demikian, proses ini dapat dilaksanakan secara transparan serta mudah dilacak. Ilustrasi procure to pay akan dilakukan oleh PT Glow Beauty yang merupakan perusahaan jasa pelayanan klinik kosmetik yang berkembang dan membutuhkan toner sebanyak 50 botol dengan anggaran biaya 3 juta. Dengan demikian, harga toner tersebut per botol adalah Rp60.000. Pengadaan akan dilakukan ke Victoria Company dan pembayaran oleh PT Glow Beauty dilakukan setelah seluruh pesanan diterima di klinik. Dalam ilustrasi ini kita akan membuat dalam 2 pola. Pertama 1 akun dan pola 3 akun, di mana PT Glow Beauty akan memiliki 3 akun berupa PP Purchasing untuk bagian pengadaan, GG Warehouse untuk bagian gudang, dan AA Akuntan untuk bagian accounting dan finance. Paparkan penggunaan satu user. Kita akan memasuki ke menu Odoo. Di sini akan keluar tampilan seperti ini dan kita isi dengan admin dan proses login. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan masuk ke discuss dan setting, di mana kemudian di bagian kanan kita akan lakukan aktivasi. Ada di bagian bawah, yaitu di developer tools. Dengan mengaktifate the developer mode, maka akan keluar yang berbentuk seperti serangga seperti ini. Dari sini kita akan mulai membuat RFQ dengan memasuki bagian purchase. Di sini kita akan klik new. Untuk vendor kita akan buat sendiri. Di sini saya akan membuat atas nama Victoria Company. Di mana kita akan membeli produk toner Acne. Di sini dengan kuantiti sebanyak 50 botol dengan harga Rp60.000. Dengan adanya tax 11% sehingga nilai yang muncul adalah 3.330.000. Di sini RFI sudah terbentuk. Kita akan melakukan
send email by email untuk diketahui oleh vendor. Ya. Di sini proses FFQ sudah tersending atau sudah terkirim. Kita akan lakukan save dan close. Kita akan send. Di sini sudah terbentuk RFQ terkirim, dan kita akan lanjutkan dengan membentuk PO dengan sebelumnya mengconfirm order. Di sini PO sudah terbentuk. Kita akan ngeklik orders, yaitu purchase order. Di sini akan muncul di paling atas ya Victoria Company untuk vendor. Kita klik. Nah, ini PO-nya sudah terbentuk. Ya, purchase order-nya sudah terbentuk di sini. Kemudian dari sini barang tentu akan dikirim oleh vendor ke bagian gudang, sehingga kita akan masuk ke bagian inventory. Di sini ada ya satu yang akan diproses, kita klik. Ya, today hari ini ada kontak dari Victoria Company untuk proses penerimaan di PT Glow Beauty, yaitu toner Acne Power ya sebanyak 50 botol. Nah, ini kita proses penerimaan ya dengan memvalidasi penerimaan barang. Ya, dari sini sudah ada proses done ya, sudah dilakukan penerimaan barang oleh bagian gudang. Ya, kemudian setelah proses penerimaan kita akan ke bagian accounting untuk proses pembayaran dengan pembuatan invoice. Ya, kita lakukan new di bagian accounting. Ya, kemudian kita tarik customer-nya tadi Victoria Cosmetic, Victoria Company tadi ya, maaf. Ya, Victoria Company. Ya. Di sini pengirimannya ke PT Glow Beauty Solution, kita ubah. Ya, seperti ini. Akan diterima hari ini ya, tanggal 5. Oke. Untuk produknya sendiri adalah toner tadi ya. Sebanyak 50 botol senilai Rp60.000, sehingga invoice yang terbentuk adalah Rp3.330.000. Di sini kita akan lakukan confirm. Ya, invoice sudah terbentuk. Ya, post ya. Nah, dari sini kita akan lakukan pembayaran dengan mengklik register payment, dan kita akan membuat create payment. Ya. Dengan demikian, statusnya sudah dilakukan proses payment dan paid pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2025. Dan sini sudah terbentuk. Dapat membantu untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Procure to Pay dengan menggunakan 3 akun. Di sini saya sudah membuat akun PP Purchasing untuk bagian pengadaan. Kita coba login.
Di sini kita akan melakukan pengadaan dengan mengklik purchase dan new. Untuk pengadaan ke vendor Victoria Company, pengadaan toner. Di sini toner Acne Power ya, sebanyak 50 botol dengan harga Rp60.000 per botol. Dengan tax 11%. Di sini kita akan lakukan send by email. Di sini terbentuk PO nomor 40 ya. Kemudian kita lakukan save dan close, kemudian lakukan send. Kemudian kita lakukan confirm order, sehingga terbentuklah purchase order. Untuk akun berikutnya kita akan logout dulu dan masuk ke bagian inventory. Di sini juga saya coba buat untuk inventory, kodenya yaitu GG Warehouse @gmail.com. Kita login. Di sini kita langsung masuk ke menu inventory. Ya, kita lihat di sini ada proses penerimaan ya dari PT Glow Beauty Solution. Penerimaan dari Victoria Company yaitu untuk toner Acne Power ya, sebanyak 50. Ya, dari sini kita akan lakukan validasi ya. Jadi bagian gudang melakukan validasi penerimaan barang dan status akan berubah menjadi done. Ya, dari sini kita akan logout kembali dan masuk lagi ke bagian purchase. PP purchasing ya. Di sini kalau kita lihat sudah terbentuk ya Victoria Company vendornya. Kita tarik. Nah, di sini kita akan melakukan create bill. Kembali lagi kita lihat di sini. Kita tarik yang pertama ya. PO nomor 42 tadi. Nah, kita lakukan send PO by email untuk melakukan create bill. Ya, sudah terbentuk create bill-nya, kita isi dengan tanggal hari ini. Lalu kita simpan.
Sini kita akan lakukan pembayaran, kita log out, kita ke bagian akuntansi. Accounting, ya, kemudian kita akan klik vendor, lalu bills. Yang sudah terbentuk tadi kita tarik, ya, kemudian kita akan lakukan konfirmasi. Sehingga terbentuklah bill atau tagihan tadi ya. Kita lanjutkan dengan register payment, di mana jurnalnya bank ataupun dengan cara cash. Kita lakukan create payment sehingga tagihan kita sudah dilakukan pembayaran ya ke rekanan ataupun ke vendor Victoria Company. Demikian untuk yang 3 akun. Semoga dapat